warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya, berat. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, sudah siap belajar? Ya, Bapak lihat sudah semangat semuanya. Oke, tadi Bapak sudah cek di grup WA ada 5 orang yang nggak hadir. Siapa-siapa saja yang absen hari ini? Dea Pratiwi. Oke, Dea Pratiwi, bentar ya. Dea Pratiwi sakit, terus Adira sakit. Adira sakit, Dan di Aryadi dan di Aryadi sakit. sakit. Agus Putra Bulo sakit. Ya, 4 orang ya. Beni sama Fajar di sini. Oh, Beni sama Fajar. Rama sakit. Fajar apa? Fajar. Dan Fajar Ilham. Ya, Fajar Ilham. Izin, satu lagi Beni. Ramadhani sakit. Rama. Ramadhani. Namanya siapa? Ramadhani ya. Oke. Oke ya. Oke, anak didik semuanya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, ya. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Jadi hari ini adalah pertemuan yang minggu kedua, ya, di CP, ya, tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dengan materi peran pelaku kegiatan ekonomi, ya. Sebelum Bapak membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, coba siapa yang masih ingat tentang materi yang minggu yang lalu tentang produksi, ya? Ya, kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang tahu kegiatan ekonomi? Ya, silakan sebutkan namanya. Dari kelompok mana? Ya, silakan Tegar sebutkan apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang di masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itu menurut dari siapa namanya? Saiba. Ya, kegiatan ekonomi ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kegiatan yang kita lakukan, individu lakukan untuk memenuhi kebutuhan di hidup. Ya, itu kegiatan ekonomi. Coba kegiatan ekonomi itu ada berapa? 3. Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Namanya siapa? Dia? Ya, Lia Melia. Ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke ya, benar ya? Ya, oke, kita kasih aplaus dulu buat teman-teman tadi. Oke. Sekarang, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu kegiatan produksi? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Siapa namanya, Nak? Ya, silakan. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ya, itu kegiatan produksi. Ya, benar ya? Udah benar kan? Ya, jadi
ada kegiatan produksi itu bukan hanya menghasilkannya, tetapi juga menambah nilai guna barang. Jadi tidak selamanya kegiatan produksi itu berkaitan dengan menghasilkan produk baru, tetapi juga ya menambah nilai guna barang. Ya misalnya kita ambil contoh ya petani padi ya, menggiling padi itu kan merubah bentuk dari gabah atau dari padi menjadi beras. Nah, makanya itu disebut juga kegiatan produk. Ya sama menjemur padi itu juga termasuk kegiatan produksi. Ya, oke. Ya benar ya. Kemudian kegiatan yang kedua yang teman kamu sebutkan tadi setelah produksi ada distribusi. Sekarang distribusi itu apa? Oke, silakan. Siapa namanya? Karena Bapak dalam apa ini kita akan adakan penilaian ya. Tetap saya tandai nanti. Oke, silakan. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi, dapat disimpulkan distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak orang lain. Orang yang melakukan distribusi adalah distributor. Contoh, kegiatan distribusi yaitu pedagang sate yang menjual dagangan di pasar. Oke, tuh, ya. Oke, terima kasih. Sangat jelas sekali ya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, itu kegiatan ya, jadi distribusi itu pokoknya titik pokoknya itu di penyaluran, penyampaian yang menjembatani antara kegiatan produksi dengan konsumsi. Ya, jadi kegiatan distribusi itu penting atau tidak? Ya, sangat penting ya. Kenapa? Ketika distribusi tidak berjalan, ya produk itu tentu tidak akan sampai ke tangan konsumen. Oke ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya kegiatan ekonomi yang ketiga ada namanya konsumsi. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, dari pojok sana lah. Siapa namanya nak? Ya, silakan. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau meningkatkan daya guna suatu benda, baik benda atau jasa. Menghabiskan nilai guna barang atau benda. Ya benar ya. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya. Jadi poin konsumsi yang perlu kita tekankan itu ya, konsumsi itu tidak selamanya menggunakan barang. Ya, tidak selamanya berhubungan dengan makannya. Tetapi kegiatan menghabiskan, seperti yang teman kamu bilang tadi, kegiatan menghabiskan nilai guna barang. Artinya, kegiatan yang kita laksanakan ini, kita melaksanakan kegiatan konsumsi nggak? Ya, kegiatan konsumsi. Tampak dari mana kegiatan konsumsi? Menggunakan baju, menggunakan gedung, menggunakan buku, pena. Ya, itu kegiatan konsumsi. Ada nggak kegiatan distribusinya? Ada. Dari di proses mana ada kegiatan distribusi? Ya berarti adanya interaksi penyampaian materi. Itu kegiatan ekonomi materi kita minggu yang lalu. Ya, coba anak didik semuanya. Bapak pikir dari jawaban-jawaban teman kamu tadi, anak didik semuanya sudah memahami materi kita minggu yang lalu ya. Oke ya. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, jadi nanti dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep dan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, tadi dari interaksi awal pembelajaran Bapak sudah lihat, kamu sudah memahami. Jadi tujuan pembelajaran pada poin pertama itu sudah tercapai. Ya, jadi perwakilan dari semuanya berinteraksi tadi, masing-masing kelompok ya sudah mampu menjawab materi kita minggu yang lalu.
Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya menyebutkan pelaku-pelaku ekonomi, ya, mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke ya, jadi pada hari ini, ya, pada hari ini Bapak ingin kamu nanti menghubungkan materi kita hari ini, ya, dengan kehidupan kita. Ya, kegiatan kita melakukan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi, ya. Karena kelompoknya sudah Bapak berikan masing-masing dengan masalahnya juga, kasusnya sudah juga kamu dapatkan, ya. Ya. Kayak tahu kamu discovery learning? Sebelum kita lanjutkan, tahu nggak discovery learning itu apa? Oke ya. Discovery learning itu seperti ini, ya. Proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri. Jadi Bapak harap nanti kamu bisa berdiskusi dalam kelompok secara aktif dan mandiri, ya, sehingga nanti diperoleh kesimpulan hasil diskusi kamu. Ya, pembelajaran kita, media kita sudah Bapak sediakan, ya. Minggu lalu Bapak sudah sediakan, sudah kirimkan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dalam bentuk teks bahan ajar, ya. Ya, di Google Drive yang sudah Bapak berikan, ya. Jadi sesuaikan dengan minat dan belajar kamu. Kegiatan apa ini? Distribusi, ya. Nah, karena ada proses penyampaian barang, ada pengangkutan, ya. Kalau ini bisa produksi, bisa, ya, distribusi kan ada menyampaikan, ya. Kalau memang hitung ini kan dia menjual sayur, dia yang memproduksinya, dia yang menanamnya, kemudian dia jual, ya bisa kita namakan kegiatan produksi. Ini kegiatan apa? Produksi juga. Ya, karena menjemur padi, ya. Makanya kegiatan produksi itu poin pentingnya tidak hanya menghasilkan produk baru, tetapi juga menambah nilai guna dari suatu barang. Kemudian ini kegiatan apa kelompok 1? Kegiatan apa ini? Ya, kenapa dibilang kegiatan produksi? Ya, karena membuat baju. Ini kegiatan apa ini? Jelas, ya? Foto apa ini? Iya, membuat kue. Kan dalam bentuk berarti menghasilkan produk baru, penggabungan dari tepung, gula, air, minyak, dan lain-lain. Nah, kalau ini apa? Ini, halo? Ya, ini jelas distribusi, ya. Ya, ada lewat darat, laut, udara, ya. Ya, karena kita lihat juga perkembangan teknologi, ya, distribusi kita. Karena kalau kita lihat setiap hari, ya, satu bot itu penuh barang-barang yang diangkat ke Pulau Burung, gitu. Pembelian belanja secara online. Oke, ini apa? Ya, ya, karena ada proses, ya, barangnya. Ini ya bisa kegiatan konsumsi kalau kita perhatikan dari si konsumennya, si pembelinya, ya. Ya, tetapi memperdagangkan itu juga bisa termasuk kegiatan produksi ketika memang dia yang menghasilkan barang tersebut. Kemudian, ya, ini jelas, ya, kegiatan apa ini? Menjual. Ya, makanya banyak kita lihat dari sudut pandang yang mana bisa konsumsi, membeli barangnya, bisa juga distribusi, penyampaian barang. Kalau sudah makan pasti benar, ya, kegiatan Raja perkasa, benteng kekuatan Indragiri. Oke, nah, didik semuanya. Minggu yang lalu
Bapak sudah kirimkan beberapa video dan ada satu video tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Siapa yang sudah menonton? Ada yang sudah menonton? Sudah menonton semua? Alhamdulillah ya, karena itu berkaitan dengan materi hari. Dari video tersebut Bapak ingin memberikan pertanyaan, ya, mau membuktikan kamu sudah menonton atau belum gitu, sudah belajar atau belum, sudah mempersiapkan diri atau belum tentang pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa itu pelaku ekonomi? Ya, silakan. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Pelaku ekonomi sendiri dapat disebut sebagai seseorang, perusahaan, atau organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, ataupun menjual. Pelaku ekonomi digolongkan berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi 3, yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Oke ya, itu menurut teman kamu dari kelompok 2 ya. Pelaku ekonomi tadi adalah individu atau masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ya. Benar ya? Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke ya. Jadi di dalam pelaku ekonomi itu kan ada kegiatannya ya. Ada distribusi tadi kan, konsumsi dan produksi, distribusi dan ya, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut ya produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Ya, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, sekarang ya, pertanyaan Bapak dari situ, siapa yang berperan dalam kegiatan ekonomi? Ya, pelaku yang berperannya, pelakunya. Siapa pelakunya? Dari video tersebut sudah ada, tadi sudah disebutkan apa tadi? Ya, yang pertama itu berarti RTK, rumah tangga konsumen. Ya, coba kelompok sana. Yang kedua apa? Ada RTK, ada? Ada RTP. Ya, ada RTP, rumah tangga produsen. Ya, kemudian ada apa lagi? Rumah tangga pemerintah. Ya, rumah tangga pemerintah. Ya, karena RTK, RTP itu tidak cukup, ya tidak bisa berinteraksi kalau tanpa ada yang mengawasi, nanti saling menjontos gitu. Yang produsen menjual harga tinggi, sementara yang konsumen ingin membeli harga yang sangat rendah. Makanya dibutuhkan pemerintah untuk mengelola, untuk mengatur, memberikan kebijakan-kebijakan, membuat aturan-aturan. Sudah cukup belum ini? Belum. Ada apa lagi? Ada rumah tangga luar negeri, masyarakat luar negeri. Kenapa? Ada yang tahu kenapa harus ada masyarakat luar negeri? Kenapa kira-kira? Karena kita bisa memiliki kebutuhan di negara sendiri. Ya, benar sekali ya Ruci. Dari kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3 menyatakan kenapa harus ada rumah tangga masyarakat luar negeri, karena tidak selamanya suatu negara itu mampu memproduksi barang untuk kebutuhan mereka sendiri gitu. Dibutuhkanlah kerjasama hubungan dengan negara lain dalam hal melakukan ekspor dan impor. Berbicara dan ekspor dan impor, ya itu ada di mana? Ada importir, ada eksportir, itu ada di bagian mana? Ya, ada di bagian ya, yang kita kenali itu ada apa itu? Ya, ada agen, ada maklar. Itu pelajaran minggu yang lalu kan? Ya, kemudian Bapak ingat kembali produksi. Faktor-faktornya apa saja? Faktor produksi? Sumber daya alam. Ya, itu jangan lupa lagi ya. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada modal, skill, entrepreneur kalau sekarang ya, kewirausahaan. Jadi sekarang kita melaksanakan proses. Kamu sebenarnya mau berada di mana nanti? Apakah yang memiliki sumber daya alam, orang-orang kaya, ya, atau petani-petani,
atau yang memiliki sumber daya modal, atau yang hanya memiliki sumber daya manusia saja, ya. Tapi nanti bisa dibedakan ya, kalau tenaga manusia itu ada tenaga ahli, ada terdidik, dan ada tidak terdidik. Ya, kalau kamu mau jadi yang mana? Mau jadi yang tenaga kerja biasa kah, atau yang ahli, atau yang terdidik? Ya, sekarang kita melaksanakan proses untuk menjadikan kamu yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Oke ya, anak didik. Oke, anak didik. Itulah materi kita hari ini, yaitu peran pelaku ekonomi yang tadi sudah disebutkan. Sekarang kamu sudah duduk di kelompok masing-masing ya, kelompok masing-masing. Kelompok 1 kemarin apa materi yang kamu ambil? Yang kamu Bapak kasih materi tentang apa? Mengumpulkan data tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Kelompok 1 mana? Oke, mengumpulkan data tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, mengumpulkan data tentang peran konsumen dalam kegiatan ekonomi. Kelompok 3, ya, mengumpulkan data tentang peran produsen dalam kegiatan ekonomi. Ya, kelompok 4, mengumpulkan data tentang peran pemerintah dalam kegiatan. ya, kelompok 5, mengumpulkan data tentang peran masyarakat luar negeri pelaku ekonomi. oke ya. Jadi silakan bekerja di masing-masing kelompok sesuai dengan model pembelajaran kami kita hari ini yang sudah Bapak jelaskan tadi, Discovery Learning ya. Anak didik semuanya Bapak harap bisa aktif dan mandiri untuk menyimpulkan tugas yang sudah diberikan. Oke ya. Waktu kita 20 sampai 25 menit. Silakan bekerja mulai dari sekarang. Oke ya, silakan. Jadi dalam diskusi ini Bapak akan melaksanakan penilaian sikap dan keterampilannya. Ya, jadi keaktifan kamu dalam kelompok dalam memberikan pendapat maupun jawaban seperti bekerja sama, jujur, tanggung jawab dan disiplin, menghargai pendapat teman yang lain. Ya, silakan ada didik semuanya mulai dikerjakan. Terjadi di Indragiri, cinta mereka berakhir dengan tradisi, kemurnian cinta berujung derita jiwa. Saya cek ke kelompok 1 terlebih dahulu ya. Dibuatkan apa nama kelompok ekonomi saja ya. Namanya dibuatkan kertas lembar. Cinta yang terluka berkelana entah kemana, gelombang badai menerpa haluan cinta, sang bulan merana, jiwa pun termakan perih, para pujangga berkata embun bukanlah bunga dan tumbang, tiada bersinar lagi jalinan asmara, tertulis dalam syair Melayu, mungkinkah raja dan dayang menjadi satu, oh ikatan jiwa merana sepanjang masa. Inilah kisah sepasang kekasih sejati, legenda ini terjadi di Indragiri, cinta mereka berakhir dengan tradisi, kemurnian cinta berujung derita jiwa. Jadi hari ini kalau bisa 2 kelompok kita tampil ke depannya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kalau memang memungkinkan waktu nanti kita lanjutkan kelompok 3 pada 5. Karena kalau di jadwal memang kita 3 JP, hari ini 2 JP berarti nyambung lagi di depan 1 JP. Udah silakan dilanjutkan kelompok 1 dan 2. Ini kelompok berapa? Sudah siap semuanya. Semuanya mengumpulkan.
kamu presentasikan, Bapak minta bentuk dalam bentuk produknya, dalam bentuk produk, ya, masing-masing kelompok diskusi, ya. Nanti setelah dapat apanya, nanti Bapak minta laporan, ya, laporan tertulis dalam lembar kerja kami nanti. Kemudian hasil lembar kerja yang sudah dikumpulkan itu, setelah akhir materi dengan waktu 1 minggu ke depan, ya, setelah kamu tampil 1 minggu ke depan, nanti Bapak minta kamu membuat satu kesimpulan dari materi yang kamu buat dalam bentuk sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar kamu masing-masingnya. Ini kan sudah kita kelompokkan kemarin kan. Jadi kamu bisa dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk blog atau artikel, ya, atau yang suka membuat dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk PowerPoint atau Canva, atau bisa dibuat dalam bentuk video. Yang seperti apa contohnya? Itu seperti bahan ajar yang sudah Bapak kirimkan di grup kamu. Kamu bisa buat seperti itu atau dimodifikasi semenarik mungkin sehingga menghasilkan satu karya yang bisa kita tampilkan. Paham itu ya? Jadi hari ini Mari encik dan tuan bertepuklah tangan. materi, konsep dari materi yang kamu dapatkan, ya, sehingga ada ketidaksesuaian atau dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Begitu juga yang memberikan pertanyaan, ya, kita bertanya itu harus sesuai dengan konsep yang mereka bahas, nggak boleh di luar dari, ya, konteks yang dia bahas. Ya, kecuali nanti pada saat interaksi, ya, bisa kita kan ada sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu ajukan yang nanti kita bisa saling berinteraksi di akhir materi. Ya itu ya. Ya, alhamdulillah, yang jelas Bapak harapkan untuk kedepannya kelompok lain juga, ya, kenapa Bapak kasih kasih ada yang dijadwalkan, ada yang memberi pertanyaan supaya fokus gitu. Dan kelompok lain juga, ya, tetap memberikan argumen, jadi diskusi itu bisa bermanfaat, nilai-nilai dari profil belajar Pancasila itu bisa kita hadirkan, ya. Kalau tadi cukup seperti itu, ya, sudah menjawab, ya udah selesai, argumen dari kelompok apa nggak ada, ya, jawab juga seadanya saja gitu. Ya itu ya, jadi Bapak harap ke depan mungkin kamu karena baru memulai diskusi, ya jangan stop, jangan oh udahlah seperti itu saja, tapi kembangkan terus. Hari ini mungkin seperti ini, minggu depan nanti makin kembangkan. Ketika sudah 1 semester nanti, ya, kamu sudah bisa melakukan diskusi dengan baik. Ya, kalau pertama-pertama nggak masalah. Ya itu ya untuk masukan untuk kedepannya lebih pahami lagi. Kelompok 1 silakan simpulkan apa tadi yang kamu bisa kesimpulan dari pembahasan materi kamu tadi apa? Kelompok 1. Rakit kulim, rakit sakti, pergi berlayar mencari cinta. Sang bulan di negeri orang duduk termenung. Oke, itu di kesimpulan dari kelompok 1 ya. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya, jadi kelompok 1 tadi mempresentasikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Ya, jadi Bapak jelaskan kembali, pelaku kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ya, ada 4. Ada rumah tangga rumah tangga, pemerintah dan rumah tangga. Ya. Tadi ada yang bertanya, ketika salah satu rumah tangga tidak ada bagaimana? Ya tentu proses kegiatan ekonomi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satu ditandai dengan tidak tersedianya atau tidak dapatnya konsumen untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan. Ketika misalnya tidak ada produsen, tidak ada barang yang diproduksi, tentu konsumen tadi tidak akan mendapatkan
barang. Begitu juga sebaliknya, interaksi timbal baliknya. Kalau tidak ada konsumen, barang yang diproduksi produsen itu tidak akan laku dan dijual. Jadi proses kegiatan ekonominya tidak berjalan. Begitu juga pemerintah ya. Jadi kan nggak ada pemerintah berarti tidak ada yang mengawasi. Ya, akhirnya tidak ada kebijakan, tidak ada aturan. Si produsen menjual barang setinggi-tingginya, konsumen mau harga yang serendah-rendahnya. Jadi tidak ada tidak ada yang mengatur. Begitu juga masyarakat luar negeri. Kalau tidak ada masyarakat luar negeri, bagaimana? Tidak ada hubungan internasional. Suatu negara itu tidak selamanya mampu menyediakan barangnya, makanya butuh kerjasama. Ya, jadi untuk koreksi selanjutnya menjawab pertanyaan yang kira-kira seperti itu. Dijelaskan semua konsepnya, jangan hanya sekali cuma satu aja kan. Perhatikan hanya dari produksi dan konsumen saja. Oke, itu ya, itu poin penting. Kemudian kelompok 2, apa kesimpulan yang kamu bisa sampaikan tadi? Kelompok 2 mengambil tema tentang apa? Peran konsumen ya. Ya, apa? Konsumsi adalah merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang dan jasa. Faktornya pendapatan serta barang dan jasa dan ada kegiatan dan kebiasaan konsumen. Prinsip kerja konsumen membeli barang dan kualitas terbaik. Perannya apa? Peran konsumen itu apa? Sebagai pemakai, sebagai konsumen. Ada peran lain nggak? Coba kelompok lain. Peran konsumen itu selain memakai apa lagi? Dia menghabiskan, terus membeli, memanfaatkan, terus mengurangi nilai guna. Itu lari ke konsumen semuanya. Ya. Coba kamu pikirkan sejenak, konsumen itu ada nggak sebagai pelaku dari faktor produksi? Yang melakukan faktor produksi itu dari konsumen nggak? Iya. Ya, jadi salah satu peran konsumen itu selain sebagai konsumen berarti sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Faktor produksi ada apa saja? Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, kewirausahaan, entrepreneur ya. Pemilik itu kan konsumen. Ada yang pemilik sumber daya alam, ada yang pemilik modal, menanam modal berupa saham, ya. Jadi perannya tidak hanya sebagai pengguna saja konsumen, tetapi juga sebagai pemilik faktor produksi. Apa hanya itu? Tadi ada sebagai tenaga kerja, berarti penerima imbalan. Kalau coba LKPD sudah Bapak kirimkan ya. Nah, di sana ada tugas ya. Kerjakan, nanti ada soal di sana, kami kerjakan nanti secara adiansur pada saat setelah minggu depan, setelah selesai nanti diantar ya. Kemudian untuk materi selanjutnya semua kelompok baca lagi materi kita untuk pertemuan selanjutnya, berarti membahas tentang peran produsen, peran pemerintah dan peran masyarakat luar negeri ya. Oke adik-adik semuanya, pertemuan hari ini Bapak pikir waktu kita sudah habis ya. Marilah sama-sama kita menutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya. Bapak ingatkan kembali ya, tetap jaga kekompakan, biasakan diri untuk menumbuhkan budaya positif ya. Selalu mengulang pelajaran di rumah, dan sebelum malamnya kamu lihat kembali materi-materi apa yang akan dibahas atau pelajaran-pelajaran apa yang akan dibahas di esok harinya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum.